Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita. Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahwai, senang berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini adalah program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Walaupun hari ini tanggal 1 Juni 2023 adalah hari libur nasional, di mana kita semua merayakan hari lahir Pancasila. Namun saya dan tim media yang ada di GB Morsaron Jakarta tetap berkomitmen untuk hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Jadi memang saya juga merasa ketika liburan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari punya waktu luang ada di rumah, maka kesempatan ini kami tidak mau sia-siakan untuk tetap hadir di hadapan Bapak Ibu. Nah, dalam pembahasan 1 Juni 2023 ini, kita bahas satu rangkaian serial pembekalan karakter yang baru sampai kepada bulan September nanti. Jadi pembahasan ini berbicara tentang 15 alasan untuk menjaga hati. Jadi 15 alasan untuk menjaga hati ini kita ambil dari pembahasan 15 perbuatan daging yang juga sudah pernah kita bahas dalam pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes. Nah, kali ini serial ini akan kita lihat dari sudut pandang tentang karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita rutin mengikuti serial pembahasan ibadah minggu, maka kita mengetahui bahwa kita sekarang sedang membahas tentang pembekalan tentang diri kita lagi, di mana kita dipacu untuk mengalami pemulihan, mengalami restorasi bagi diri kita kembali. Nah, maka itu saya tandemkan pembahasan di ibadah minggu dengan pembahasan Faith Minutes Live di setiap hari Kamis ini. Nah, kita masuk saja supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, poin pertama ini adalah hati adalah tempat sumber percabulan. Nah, ini menjadi satu pembahasan yang sangat baik dan sangat aplikatif karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kemarin pembahasan ini dari pembahasan pembekalan Alkitab, maka kita kupas dari sudut pandang Alkitab. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang tentang diri kita sendiri. Nah, maka itu kita bisa melihat bahwa hati adalah sumber tempat percabulan. Dengan kata lain, ini adalah perbuatan daging yang pertama dari total 15. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa hati kita ini adalah sumber dari percabulan. Nah, saya bisa bahas ini dari segi kacamata pembekalan karakter supaya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa diperlengkapi agar kita menjaga hati kita supaya hati kita ini terhindar dari percabulan. Nah, sebelumnya kita kembali melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Percabulan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul atau tentang pelanggaran kesopanan atau juga bisa perihal cabul. Nah, sementara kata cabul itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keji dan kotor, bisa juga tidak senonoh, yaitu melanggar kesopanan, melanggar kesusilaan. Nah, ini menjadi pengertian bagi kita semua bahwa hati kita adalah tempat sumber dari pelanggaran kesusilaan dan juga adalah pelanggaran dari kesopanan. Semua mulai dari hati. Nah, maka itu pembahasan hari ini adalah hal yang baik, di mana kita semua akan diperlengkapi secara karakter. Nah, alasan yang pertama dari 3 alasan mengapa hati kita ini harus kita waspadai, karena hati kita adalah sumber percabulan. Karena yang pertama adalah alasannya kita perlu menghindari percabulan karena percabulan itu merugikan diri kita sendiri. Kenapa merugikan diri kita sendiri? Karena hati yang cabul diakibatkan karena dari perbendaharaan hati yang kotor. Nah, kalau perbendaharaan hati kita kotor, maka hati kita akan menjadi cabul. Apa maksudnya kotor? Segala hal yang melanggar kesusilaan, yaitu sebutkanlah pornografi, segala pikiran kotor, segala pikiran jahat, ini juga masuk dari kategori percabulan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, awal mulanya itu memang kita bisa melihat dari kita memikirkan perkiraan kotor. Karena kita sudah berpikir kotor, maka hati kita akan diwarnai dengan percabulan. Nah, jadi saya melihat bahwa memang ini akan merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita memang harus waspada, kita memang harus menjaga diri kita supaya hati kita itu tidak kotor atau kita melanggar kesusilaan. Kita memikirkan yang senonoh. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau diri kita sudah dikuasai dengan pikiran tidak baik, pikiran senonoh, pikiran yang melanggar kesusilaan, maka ini akan terus-menerus membuat kita makin hanyut ke dalam percabulan. Semua dimulai dari pikiran, kemudian pikiran itu akan meraja sampai kepada suasana hati kita, akan menguasai seluruh diri kita, maka perbuatan kita nanti akan menjadi cabul. Nah, kalau kita sudah menjadi orang cabul, ini akan merugikan diri kita sendiri. Diri kita akan tidak disukai oleh orang, kalau orang itu yang tidak suka dengan percabulan, maka ini akan merugikan diri kita sendiri. Orang-orang bisa saja tidak mau bergaul dengan kita,
Atau misalnya saja ketika kita bergaul dengan teman konsel kita, di gereja kita, ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ini akan merugikan diri kita sendiri. Dan orang satu waktu akan bisa berkata, kok kamu katanya rajin ke gereja, kamu rajin komsel, tapi kok masih seperti ini ya? Nah, jadi ini akan merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti menjauhkan diri kita, pikiran kita, dan hati kita dari percabulan. Karena percabulan akan merugikan diri kita sendiri. Lalu saya melihat juga bahwa percabulan ini juga bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga akan merugikan pasangan kita. Nah, pasangan kita kalau kita misalnya belum berpacaran, kita belum berkeluarga, kita bisa katakan pasangan kita itu adalah teman-teman kita di komsel, teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di sekolah, atau juga teman-teman yang ada di dalam lingkaran kita, dalam dunia pergaulan kita. Nah, ini akan juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apalagi kalau kita sudah berpacaran, ketika kita memiliki pikiran cabul, maka ini akan berdampak kepada pasangan kita, yaitu pacar kita. Maka itu tidaklah aneh kalau satu orang pacar, sebutkanlah seorang laki-laki, ketika dia punya pikiran cabul, akan berdampak juga dengan hubungannya dengan pacarnya. Maka akhirnya terjadilah perbuatan cabul, perbuatan melanggar susila, maka itulah merugikan orang lain juga. Nah, ternyata kita juga kalau sebagai suami dan istri, percabulan itu pun juga akan memberikan dampak kepada pasangan kita. Makanya ketika kita membangun hubungan dengan pasangan kita, yaitu istri kita, suami kita harus membersihkan pikiran kita dari percabulan. Karena jangan sampai misalnya seorang suami senang atau tergantung atau terikat dengan pornografi, maka ini akan berdampak juga dengan hubungannya dengan istrinya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang mesti bersihkan hati dan pikiran kita dari percabulan. Karena ini akan berdampak bagi pasangan kita. Satu waktu saya baca dari satu laporan berita, dan berita ini juga berdasarkan dari penelitian, ketika seorang pasangan suami istri, ketika salah satunya menggunakan pornografi sebagai referensi dalam membangun hubungan dengan istrinya atau suaminya ini, maka pada akhirnya bahwa referensi yang didapatkan dari pornografi itu tidak akurat. Misalnya, ketika dari berita yang saya baca ini, ketika misalnya seorang suami menggunakan referensi dari pornografi dan mencoba mempraktekkan misalnya di dalam pornografi itu pasangannya akhir bukan hanya satu dengan satu, kemudian satu dengan dua orang. Nah, akhirnya berita itu yang saya baca dari artikel ini, suami berkata kepada istri, "Ma, bagaimana kalau kita ajak satu orang lagi?" Istrinya tentu pertama kali menolaknya dan berkata, kok papa seperti ini? Kemudian akhirnya suaminya mulai membujuk, dan suami berkata bahwa aku rasanya mulai bosan dengan begini-begini saja, aku pikir kita boleh ajak satu orang lagi. Dan ternyata istrinya itu mengajak sahabat baiknya. Nah, akhirnya ketika mereka bertiga sepakat untuk melakukan hubungan seks, maka itu di dalam perjalanan selanjutnya ternyata akhirnya terjadilah perselingkuhan, di mana suaminya itu akhirnya meninggalkan istri dan lari dengan sahabat dari istrinya itu sendiri. Jadi ini menjadi contoh bahwa ketika kita membiarkan pikiran kita cabul, maka itu akan berdampak juga bagi pasangan kita. Nah, saya juga baca berita bagaimana banyaknya dan tidak sedikit bagaimana orang-orang yang berpacaran akhirnya karena pacarnya, khususnya laki-laki, ketika menggunakan pornografi itu sebagai referensi, maka akhirnya pergaulan hubungan dengan pacarnya ini sudah berubah seperti layaknya suami dan istri. Mereka sudah sering berhubungan badan seperti suami istri, tetapi padahal mereka ini adalah berpacaran. Jadi ini akan berdampak, dan terlebih lagi korbannya kebanyakan wanita. Ketika wanita itu sudah putus hubungan dengan pacarnya ini, tidak masuk dalam pernikahan, maka ini akan berdampak bagi dirinya. Dan dia akan merasa bahwa, aduh, kok pacar saya seperti itu ya? Saya kecewa, saya marah. Nah, jadi ini memang merugikan banyak pihak. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya bagi anak-anak muda, adik-adikku, saya berpesan sebagai kakak, sebagai gembala, sebagai pendeta, maka itu hati-hati dengan percabulan. Jangan sampai percabulan menguasai hati dan pikiran kita, itu akan berdampak bagi perbuatan kita dan juga berdampak bagi pasangan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah percabulan juga akan merugikan iman kita sendiri. Nah, di sini akan membuat kita sebagai orang-orang Kristen, di mana orang-orang akan berkata bahwa kok orang Kristen seperti itu ya perbuatannya, kok orang Kristen seperti itu ya tutur katanya, kok pola pikirnya seperti itu. Jadi ini akan berdampak bagi iman kita. Dan iman kita pun secara internal dalam perjalanan kita membangun hubungan dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus, dan tentu dengan bimbingan dari Roh Kudus menuntun langkah hidup kita, maka kalau pikiran kita sudah dikuasai dengan percabulan, akan tidak mudah untuk kita melawan kedagingan kita dan membiarkan Roh Tuhan itu memberikan bimbingan kepada kita.
Mungkin pada awalnya ketika dulu misalnya kita jatuh 1 kali dalam percabulan, kita buru-buru bertobat, kita berkata, aduh aku kenapa ya kok jatuh dalam dosa ini, aku menyesal. Tetapi ketika kita 2 kali jatuh dalam percabulan, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka lama-lama kita tidak akan lagi peka dengan bisikan Roh Kudus. Maksudnya tidak peka adalah ketika Roh Kudus membisikkan kita, ketika ada firman Tuhan ingat muncul di dalam pikiran kita, maka kita berkata, nanti aja dulu deh, hari ini aku tidak lagi mood dengan firman Tuhan. Jadi pada awal mulanya ketika kita jatuh dalam dosa, kita peka dengan suara Tuhan, artinya kita langsung ingin rindu untuk bertobat. Tetapi lama-lama keinginan, kerinduan ingin bertobat itu akan lama-lama makin sirna. Keinginan itu akan makin menyusut, akan makin merosot. Maka itu lama-lama kita melakukan percabulan, memikirkan percabulan, sudah tidak lagi takut. Seakan-akan seperti Roh Kudus tetap membisikkan hal yang baik kepada kita, tapi kita sudah tidak peduli lagi. Kita sudah sangat mudah untuk menolaknya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat bahwa hati yang penuh dengan percabulan akan merugikan diri kita sendiri, akan merugikan pasangan kita, dan juga yang ketiga, balik lagi kepada diri kita, merugikan iman kita sendiri. Pada akhirnya hidup kita akan makin jauh dari Tuhan, pada akhirnya kita akan makin malas untuk baca firman, malas berdoa, pada akhirnya kita akan jatuh terus dalam percabulan, makin jatuh lagi dan makin jatuh lagi, lama-lama akan mempengaruhi diri kita dan kita akan lama-lama tidak suka lagi bergereja, tidak suka lagi baca Alkitab, tidak suka lagi berdoa, tidak suka lagi ke komsel dan sebagainya. Jadi pada akhirnya di ujung jalan dalam perjalanan hidup kita akan makin jauh dari Tuhan. Jadi saya pikir 3 hal ini biarlah menjadi bekal bagi kita semua. Dan karena ketika berbicara tentang percabulan, ternyata bukan hanya orang yang sedang berpacaran saja, tetapi juga orang yang sudah berkeluarga pun harus waspada dengan hati yang penuh dengan percabulan. Maka itu sebagai hati kita adalah sumber kehidupan, maka kehidupan apa yang mau kita tampilkan bagi diri kita sendiri, bagi pasangan kita, bagi juga orang-orang yang akan memperhatikan kita sebagai orang Kristen. Nah, dengan demikian saya memberikan himbauan, biarlah dalam masuk bulan Juni ini kita akan menutup semester pertama, 6 bulan pertama di tahun 2023 dan akan masuk di semester kedua di mulai bulan Juni yang tidak lama lagi, sebulan lagi akan kita masuki, maka kita harus memasukinya dengan baik. Mari kita singkirkan percabulan dari hati dan pikiran kita dan saya percaya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ternyata kecanduan percabulan itu, kecanduan pornografi tidak akan menghadirkan kebahagiaan kepada kita. Karena memang pornografi itu menghadirkan kebahagiaan yang semu, menghadirkan pencapaian yang tidak realistis. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti pada ujung jalannya kita akan kecewa. Ketika kita sudah kecewa, kita akan makin jauh dari Tuhan. Ini akan merugikan diri kita sendiri, merugikan pasangan kita, dan juga merugikan iman kita. Biarlah apa yang sudah kita dapatkan ini boleh menuntun kita dan membuat kita semakin komitmen untuk mengalami restorasi dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan karakter Faith Minutes Live yang kami masuk dalam pembahasan yang baru, 15 alasan untuk kami meninggalkan keinginan daging, untuk kami bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka itu Bapa, bantu kami supaya kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang berani melawan kedagingan kami, khususnya yang pertama, melawan percabulan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah terikat dengan percabulan, kami pernah melakukan percabulan, hari ini dalam pembekalan karakter, biarlah kami boleh berubah, dan kami bertobat meninggalkan segala bentuk percabulan, baik dalam pikiran, dalam hati, maupun dalam perbuatan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan biarlah juga dengan orang-orang yang kami melakukan percabulan ini, mereka juga boleh diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi kami yang memiliki pergumulan hidup, Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja kami GB Morsaren Jakarta, Tuhan memberkati GB Morsaren Jakarta dan cabang-cabang, dan tentu kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan program pembekalan karakter Faith Minutes Live. Kita akan jumpa dalam program minggu depan. Kita akan hadir kembali pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, boleh share link ini kepada teman-teman yang lain dan kasih tahu juga tentang program ini. Karena di program pembekalan yang sekarang kita bahas ini, 15 alasan untuk menjaga hati, ini sangat penting bagi kita semua. Dan ini sangat relevan, sangat menjawab kebutuhan bagi orang pada zaman sekarang ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, maka di situ juga mempunyai dampak, berkembangnya juga segala hal-hal yang negatif akan sangat mudah masuk ke dalam handphone kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan akun YouTube, silakan subscribe, silakan klik lonceng supaya segala kegiatan yang ada di YouTube
GBI Morsaron TV, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan notifikasi. Dan yang menggunakan Facebook, silakan follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Instagram, liputan tayangan Faith Minutes ini dan Faith Bible Minutes hadir dari akun Faith Minutes dan akun GBI Morsaron kita pergunakan untuk memposting kegiatan-kegiatan yang ada di GBI Morsaron Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bisa lihat di layar ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan, Bapak Ibu bisa screenshot, bisa simpan di galeri handphone supaya kedepannya Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa terus memberikan dukungan bagi program Faith Minutes ini. Biarlah program ini bisa terus mengudara, dan saya yakin dan percaya ini akan terus mengudara dan akan terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Faith Minutes Live hadir juga di podcast, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga ada di Spotify menggunakan akun dengan nama Yohanes Nahuai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat, dan boleh juga silakan follow dari akun Spotify, YouTube, dan juga dari Facebook dan Apple. Untuk podcast ini khususnya hadir dari 3 platform ini. Yang pertama ada dari Apple Podcast, Spotify, dan juga dari Google Podcast. Silakan follow, semuanya menggunakan akun dengan nama Yohanes Nahuai. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.